beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-501 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Susi sebagai Dewi Upas, Iwan Dahlan sebagai Jatuh Seti, Indahno dan Peggy sebagai orang desa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Warga desa Sidat tegap berdiri seperti arca. Mulut mereka ternganga melihat seorang perempuan tua yang rambutnya sudah memutih, yang tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka, seolah-olah muncul dari dalam bongkahan batu panas. Kalian ini manusia atau bukan? Hah? Kalau mengaku manusia, di mana otak kalian? Orang-orang bodoh. Kalian berani mengaku kelompok makhluk paling beradab, tapi sampai hati melempari seorang bayi merah dengan batu-batu. Mestinya mulut kalian disumpal dengan batu. Hai, wanita tua, kau orang asing. Kami belum pernah mengenalmu. Apa maksudmu datang kemari, ha? Dan mengapa kau tiba-tiba ikut campur urusan kami? Aku memang bukan orang sini. Tadi aku kebetulan saja melewati jalanan ini. Sebenarnya aku mau terus lewat, tapi rasanya kok tidak enak melihat tingkah-tingkah kalian yang seperti babi hutan. Dengar wanita tua, kami tak punya perkara denganmu. Kami datang ke tempat ini untuk menghukum seorang wanita jalang yang telah berani mengotori daerah kami, tahu? Apa? Mengotori daerah kalian? Iya. Dia telah melahirkan bayi gelap. Mereka berdua telah membuang aibnya di desa kami. Dan kami tidak akan terima begitu saja. Kalau tidak terima, terus kalian mau apa? Hah? Mau apa? Mereka
kaum pendosa itu harus diganjar hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan adat desa kami. Mereka harus dimasukkan ke dalam sumur mati dan ditimbuni dengan batu sampai mati. Itulah upahnya bagi orang yang ternoda. Begitu. Oh, baiklah. Baiklah. Kalian boleh melakukannya. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Orang-orang bodoh. Kukira kalian hanya bergurau saja di hadapanku. Iya bukan? Ayo, ambil batu. Itu ada batu besar. Ambil dan lemparkan ke bayi itu. Tapi sebelum kau melempar, nyawamu sudah kucabut lebih dulu. Kurang ajar. Dia mencoba menggertak kita. Hei, ayo anak-anak, jangan hiraukan wanita sinting itu. Ambil batu dan lempar. Cepat ambil batu dan lempar. Benar-benar bodoh. Rasakan telapak tanganku ini. Ki Buyut, dia sudah membunuh Ki Pengkar dan Ki Stadaya. Lihat Ki Buyut, mereka tak berkutik lagi dan tubuhnya menjadi biru. Wanita tua ini jahat dan berbahaya Ki Buyut. Wah, apa? Perempuan setan. Ayo, kita bunuh saja dia. Ayo gunakan senjata kalian. Bunuh wanita iblis ini. Ayo. Tunggu, sabar dulu. Mana aku punya waktu untuk melayani kalian. Kau sudah membunuh 2 orang warga desa kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak sudi dihina seperti ini. Baiklah, kalian akan segera tahu siapa aku. Sebenarnya, aku tidak mau bertindak terlalu jauh. Tapi kalian memaksa juga. Sekarang lihat. Wanita tua itu terkekeh perlahan-lahan sambil melampaikan jubahnya ke kiri dan kanan. Kemudian matanya terpejam dan mulutnya komat kamit. Tangannya digerak-gerakan seperti ulah seorang sedang mendayung perahu sampan. Anak-anak, datanglah kemari. Bocah-bocahku semua, datanglah kemari. Tujukan kepada orang-orang desa itu betapa bodohnya mereka. Karena telah berani berkacak pinggang di depan Dewi Upas. Ayo anak-anak, bocah-bocahku kabeh, usirlah mereka jauh-jauh dari tempat ini. Usir mereka sampai ke rumahnya masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang bandel, mau melawan, terserah apa yang hendak kalian lakukan. Kalau tidak bisa comot sekarang, boleh kau datang lagi ke rumahnya nanti malam. Ayo anak-anak, ayo, semuanya datang kemari. Dan kerjakan tugasmu dengan baik. Sesaat lamanya warga desa Sidategah diam tak mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Mereka hanya bisa berpandangan satu sama lain. Dan mata mereka terbelalak lebar begitu melihat ke arah bangunan tua. Ternyata apa yang dimaksud dengan anak-anak adalah ular berbagai jenis. Dan sekarang ular itu yang jumlahnya puluhan merayap dengan gesit meninggalkan bangunan tua. Celaka. Bagaimana Ki Buyut? Bagaimana? Ki Buyut, ular-ular itu. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lari saja. Kita lari saja Kakang Lempar. Iya. Ayo lari. Lari, cepat. Karena warga desanya tak ada seorang pun yang tinggal, maka Ki Buyut Jatuh Seti tak mempunyai pilihan lain lagi. Kepala desa Sidategah itu pun mengambil langkah 1000. Sebentar kemudian tempat itu menjadi sunyi. Perempuan tua yang menyebut dirinya sebagai Dewi Upas melangkah perlahan menghampiri bangunan tua. Waduh,
aku dapat rezeki nomplok. Apa dia? Waduh, bayi laki-laki. Benar-benar rezeki nomplok. Apa sayang? Apa? Iya, jangan menangis. Aduh, kasihan sekali. Orang-orang itu kebel. Anaknya bagus seperti ini, kok mau dilempari batu? Bisa memegang kabeh. Begitu. Jangan nangis. Nenek tidak jahat kok. Yang jahat ya orang-orang desa itu tadi. Nenek orang baik. Hei, keluar kau dari persembunyianmu, atau kepalamu akan kupecahkan dengan tongkatku ini. Sayang, diam ya sayang. Jadi kau tidak mau keluar juga? Kau sudah bosan hidup ya? Sambil keluar kau dari semak belukar itu. Keluar dan datang kemari, anak setan. Dewi Sambi yang waktu itu masih belum pergi, masih bersembunyi untuk menghindari orang-orang desa, mau tidak mau terpaksa menyembulkan wajahnya dari rimbunan semak belukar. Dia diam sesaat lamanya. Dia heran melihat bayinya berada dalam gendongan wanita tua itu. Apa yang kau lakukan di situ, Sambi? Cepat kemari. Guru kah? Wah, dasar perempuan tak tahu diri. Selama ini otakmu selalu dipenuhi laki-laki. Karena itu kau melupakan wajah gurumu sendiri. Apakah aku banyak berubah, Sambi? Guru, ampunilah saya, Guru. Ampunilah Sambi, muridmu ini. Jadi, kau sudah dapat mengenali aku lagi? Iya, Guru. Saya dapat mengenali Guru. Coba siapa namaku? Jangan-jangan kau sudah melupakan nama bekas gurumu. Kukatakan bekas karena kau sudah bukan muridku lagi. Kau murid yang sudah murtad, sudah meninggalkan ajaran. Coba, siapa aku ini, Sambi? Guru adalah Dewi Upas yang bersemayam di lereng Gunung Kawi. Bagus. Syukurlah kalau kau masih dapat mengingat nama gurumu. Ampunilah saya, Guru. Saya telah meninggalkan Guru sebelum berhasil menamatkan pelajaran. Saya adalah murid yang jelek, murid yang tidak patuh. Cukup, Sambi. Memang kau telah membuatku kecewa. Karena itu, aku tak sudi lagi memandangmu sebagai murid. Bahkan sebagai bekas murid. Sambi. Iya, Guru. Apakah bayi ini anakmu? Iya, Guru. Dia anak saya. Apakah bayi ini hasil hubungan gelapmu bersama pendekar cebol itu? Iya, Guru. Kakang Bajil adalah ayahnya. Empu Bajil. Empu Tong Bajil, pendekar cebol dari Padepokan Tengger. Semenjak pertemuanmu dengan Bajil itu, kau lalu melupakan pelajaranku. Bahkan kau lalu kabur bersama pendekar Sinting itu. Rupanya sampai sekarang kalian masih menjalin hubungan. Lalu di mana si Bajil itu sekarang? Apakah dia tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya? Mengapa sampai kau melahirkan sendirian di tempat seperti ini, seperti seekor babi hutan? Kakang Bajil. Kakang Bajil sudah tak ada lagi, Guru. Dia tewas ketika bertarung melawan pendekar Majapahit yang bernama Arya Kamandanu. Begitu. Jadi kau menyesal telah berhubungan dengan pendekar gemblung itu. Kau menyesal telah melalaikan Padepokan Kawi, melalaikan Dewi Upas, gurumu. Ampun, Guru. Saya memang murid yang buruk. Saya telah berdosa karena meninggalkan ajaran dari Guru. Tapi saya sakit hati, Guru. Saya menaruh dendam pada orang yang bernama Arya Kamandanu itu.
Guru, tolonglah saya. Tolonglah. Balaskan dendam saya, Guru. Jangan mimpi, Sambi. Aku bukan gurumu lagi. Mintalah tolong kepada arwahnya Bajil. Nah, sekarang aku mau pergi. Bayi ini akan kubawa ke lereng Kawi. Guru, tunggu, Guru. Guru. Guru, kasihanilah saya, Guru. Tolonglah saya ini. Hanya Guru yang bisa menolong saya. Aku tidak sudi berhubungan denganmu lagi, Sambi. Tapi Guru, hati saya sakit. Saya tidak pernah bisa lagi makan dengan enak. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran saya selalu dihantui dengan hawa balas dendam, Guru. Kau pikir hatiku tidak sakit ketika menyadari bahwa kau kabur bersama si Bajil itu? Kau pikir kelakuanmu itu tidak membuat hatiku sakit? Sambi. Sebenarnya aku sangat menaruh kepercayaan padamu. Sebenarnya aku menaruh harapan besar padamu. Semua ilmuku hanya kuserahkan kepadamu, dan padepokan Kawi akan kupercayakan kepadamu. Tapi dasar murid tidak tahu diuntung. Perempuan lacur, perempuan sudah. Kau malah milih kabur bersama pendekar tengik itu. Kau campakkan kasih sayangku, dan kau campakkan maksud-maksud baikku dengan semena-mena. Dan sekarang, setelah jatuh tengkurap bersama timbunan dosa-dosamu, kau berani merengek-rengek minta tolong kepadaku. Tidak, Sambi. Aku tidak sudi menolongmu. Kalau kau menaruh dendam pada seseorang, selesaikan saja sendiri. Aku tidak sudi ikut campur. Sudah kukatakan, kau adalah bukan muridku lagi. Guru, sekali ini saja saya mohon pertolongan Guru. Tidak. Guru. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Aku harus segera kembali ke lereng Kawi. Bayi ini kubawa. Guru, tolonglah saya, Guru. Perempuan tua itu yang bernama Dewi Upas tidak mengkubristriakan bekas murid kesayangannya. Dia terus berlari sambil menggendong bayi anak Dewi Sambi. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon liar. Dewi Sambi kelihatan sangat sedih dan putus asa. Guru tidak sudi menolong aku. Bahkan dia pergi membawa anakku. Soal anak itu aku sama sekali tidak khawatir. Guru pasti akan merawatnya dengan baik. Tapi bagaimana dengan dendamku ini? Apakah api dendamku ini akan selamanya bernyala dalam dada? Sampai kapan? Sampai kapan aku harus menunggu? Kamandanu, Arya Kamandanu. Suatu saat nanti, aku akan mencincang tubuhmu. Aku akan mandi keramas dengan darahmu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, Dewi Sambi tak akan pernah hidup tenang. Tunggulah saat itu, Kamandanu. Tapi, apakah mungkin aku membalas dendam? Bagaimana caranya? Aku hanya seorang diri. Aku sudah tidak mempunyai kawan yang dapat diandalkan. Tidak. Aku harus bisa membunuh si jahanam itu.
Berhari-hari lamanya Dewi Sambi nampak kesal dan murung. Kadangkala dia menyumpah-nyumpah sendiri. Kadangkala menangis terisak bagaikan seorang ibu kehilangan anaknya. Suatu malam dia duduk di batu bangunan tua. Matanya menatap rembulan yang mengambang di bentangan langit. Aku tidak bisa terus-menerus diam di tempat ini. Aku akan kehilangan waktu dan kesempatan. Tapi aku akan berbuat apa? Nah, aku menemukan sebuah cara. Kalau aku tidak mampu melaksanakan sendiri balas dendamku ini, maka aku harus memperalat orang lain. Aku harus menggunakan tenaga dan kemampuan orang lain untuk membunuh Arya Kamandanu. Aku tidak peduli lagi. Yang penting, musuh besarku itu harus segera mampus. Baiklah, tenagaku memang belum pulih kembali. Masih banyak darahku menetes. Tapi aku harus segera meninggalkan tempat ini. Menjelang fajar menyingsing, Dewi Sambi melangkah perlahan meninggalkan bangunan tua. Dia berjalan menuju arah timur. Ketika matahari bersinar dengan hangat, dia sudah mulai menyusuri kaki gunung Penanggungan. Sekali waktu dia berhenti untuk melepaskan lelah sambil minum ataupun makan seketemunya. Setelah 3 hari lamanya berjalan, Dewi Sambi sudah tiba di tepi sungai Kapulungan. Sungai Kapulungan meliuk-liuk menyusuri lembah antara kaki gunung Penanggungan dan kaki gunung Welirang di bagian tenggara. Dewi Sambi istirahat di tepi sungai sambil membersihkan tubuhnya yang sudah kotor berdebu. Segarnya air sungai ini. Rasanya lenyap segala kelelahanku di jalan. Mudah-mudahan siasatku nanti berhasil dengan baik. Arya Kamandanu. Sekarang kau boleh tidur dengan nyenyak di atas ranjang. Tapi jangan nanti kau terkejut. Sekalipun kau pendekar pilih tanding. Sekalipun pedang naga puspa sudah kembali berada di tanganmu. Tapi hal itu tidak bisa menjamin keselamatan nyawamu, Arya Kamandanu. Tunggu, Kamandanu. Tunggulah pembalasan dendam Dewi Sambi. Malam itu, Dewi Sambi menginap di desa Kapulungan. Dia tidur di sebuah ceruk tebing yang terletak di tepi desa. Kemudian paginya dia meneruskan perjalanan menuju Bukit Sahasrasrabahu. Menjelang sore hari, dia sudah tiba di kaki Bukit Sahasrasrabahu yang menjulang tinggi di antara bukit-bukit lain di sekitarnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.